Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Tia Siti Aisyah. Pertemuan kali ini kita akan membahas perihal bilangan ya. Ini merupakan pertemuan lanjutan. Untuk jenis-jenis bilangan seperti yang sebelumnya sudah kita bahas, bilangan itu ada bilangan kompleks ya, ada bilangan real, bilangan imajiner. Nah, bilangan real ini juga ada bilangan pecahan, ada bilangan bulat. Dan bilangan bulat sendiri dia ada bilangan bulat positif negatif, ada juga bilangan cacah. Nah, untuk bilangan cacah ini ada juga bilangan 0, ada bilangan asli. Nah, bilangan asli sendiri juga terbagi menjadi bilangan prima, bilangan ganjil, bilangan genap, dan bilangan komposit. Nah, di sini kita akan membahas satu persatu, di antaranya salah satunya adalah bilangan kompleks. Nah, bilangan kompleks ini adalah bilangan yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Bentuk umum bilangan kompleks adalah A disebut bagian real, yaitu bagian yang hanya terdiri dari bilangan real. Sedangkan B disebut dengan bagian imajiner, yaitu bagian yang terdiri dari bilangan real dan bilangan imajiner. Ya, jadi bilangan kompleks A plus B ya dapat digambarkan dalam sebuah bidang yang disebut dengan bidang argan. Caranya yaitu dengan terlebih dulu kita menyatakan bilangan real yang terdapat pada bagian real dan pada bagian imajiner ke dalam bentuk pasangan berurut, yaitu X, Y. Sumbu X pada bidang argan sama dengan sumbu R atau sumbu real, dan sumbu Y sama dengan sumbu I atau sumbu imajiner. Nah, di sini kita misalnya diminta untuk menggambarkan pada sebuah bidang argan bilangan-bilangan kompleks. Di sini terdiri dari 1 plus I, 4 plus 2I, minus 2 plus 5I, lalu 5 minus 3I, dan 0 minus I. Nah, di sini bilangan-bilangan kompleks tersebut dalam pasangan berurut XY masing-masing disajikan oleh titik ya, titik-titik. Jadi yang tadi 1 plus I itu menjadi titik 1,1, lalu 4 plus 2I menjadi titik 4,2, lalu minus 2 plus 5I menjadi titik minus 2,5, lalu ada 5 minus 3I ini menjadi titik 5, min 3, dan 0 minus I ini menjadi titik 0, minus 1. Lalu selanjutnya kita akan menggambarkannya pada bidang argannya. Nah, di sini kita siapkan sumbu I dan sumbu R-nya ya. Lalu kita gambarkan titik-titik tadi. Untuk 1 titik 1 di sini kita lihat di sini ada titik 1. Lalu untuk titik 4,2 di sini 4, ini 2. Lalu minus 2,5 ya. Di sini minus 2, 5. Lalu 5 minus 3. Di sini 5 minus 3. Lalu 0 minus 1. 0 minus 1. Sini. Jadi bisa dilihat ya, sini. Lalu selanjutnya bilangan imajiner. Nah, bilangan imajiner atau bilangan hayal dia memiliki bentuk umum ya. Bentuk umumnya itu akar A ya, di mana akar B, di mana B itu anggota dari bilangan bulat negatif. Misalnya seperti akar minus 1, akar minus 2, akar minus 4, akar minus 9, akar minus 4, lalu akar minus 9, dan sebagainya. Berdasarkan kesepakatan para ahli matematika untuk mendefinisikan bilangan imajiner dengan konsep peubah, telah ditentukan bahwa akar dari minus 1 sama dengan I.
maka bentuk umum di atas itu berubah menjadi I sama dengan akar A, di mana A ini anggota bilangan bulat positif. Ya, misalnya minus 2 sama dengan I akar 2, atau akar minus 4 sama dengan I akar 4, atau sama dengan 2I. Lalu yang selanjutnya adalah bilangan real. Nah, sifat-sifat operasi dasar pada bilangan real, ya, untuk penjumlahannya sebelumnya juga sempat dijelaskan juga, kalau A plus B maka sama dengan B plus A. Ya, untuk setiap bilangan A, B bilangan real disebut dengan sifat komutatif pada penjumlahan. Lalu A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Untuk setiap A, B, C bilangan real disebut dengan sifat asosiatif pada penjumlahan. Lalu yang ketiga, ada bilangan 0 yang merupakan bilangan real, sedemikian hingga 0 plus A sama dengan A plus 0 sama dengan A. Untuk setiap A bilangan real disebut sifat identitas, di mana 1 sebagai elemen identitas penjumlahan. Lalu yang keempat, jadi setiap bilangan real yang terdapat minus A, anggota bilangan real, sedemikian hingga A plus min A sama dengan min A plus A sama dengan 0, maka itu disebut dengan sifat inverse. Nah, selanjutnya bilangan pecahan. Nah, pecahan biasa adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam A per B, dengan A dan B merupakan bilangan bulat dan B tidak sama dengan 0. Bilangan A disebut dengan pembilang, sedangkan bilangan B disebut dengan penyebut. Ya. Contohnya 7 per 3, maka pembilangnya adalah 7, penyebutnya adalah 3. 1 per 3, pembilangnya adalah 1, penyebutnya adalah 3. Lalu 5 per 66, pembilangnya 5, penyebutnya 66. Selanjutnya bilangan bulat. Nah, pada mulanya, orang hanya memerlukan himpunan bilangan asli untuk perhitungan sehari-hari. Misalnya, seorang peternak mencacah banyak hewan ternak yang dimilikinya. Lalu pada suatu saat, si peternak tersebut mendapat musibah karena hewan ternaknya itu mati, terkena wabah penyakit. Misalnya semula peternak itu punya 100 ekor ya. Tapi karena mati semuanya, maka hewan ternaknya itu otomatis habis dan tidak tersisa. Maka, dalam kasus peternak tersebut, operasi hitung yang terjadi adalah 100 minus 100. Jadi untuk semesta himpunan bilangan asli, kita tidak bisa menemukan suatu bilangan yang memenuhi hasil operasi 100 dikurangi 100. Oleh karena itu, perlu dilakukan perluasan dengan menambah satu bilangan baru, yaitu 0, yang merupakan hasil operasi 100 dikurangi 100. Nah, himpunan bilangan asli yang sudah diperluas dengan menambah bilangan 0 tersebut dinamakan dengan himpunan bilangan cacah atau whole numbers. Jadi dinotasikan dengan seperti huruf W ya. Jadi dengan demikian, maka bilangan cacah itu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Selanjutnya, bilangan bulat. Bilangan bulat, ya, himpunan bilangan cacah yang diperluas lagi dengan menambahkan lawan dari setiap bilangan asli. Contohnya, lawan dari bilangan 3 yang dinotasikan dengan minus 3. Adalah suatu bilangan yang jika ditambahkan dengan 3, maka hasilnya 0. Jika lawan dari semua bilangan asli itu ditambahkan ke dalam himpunan bilangan cacah, maka akan diperoleh himpunan bilangan baru yang dinamakan himpunan bilangan bulat atau integers dan dinotasikan dengan Z. Ya, Z ini berasal dari bahasa Jerman atau Zahlen. Ya, dengan demikian, maka Z sama dengan minus 4
minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Jadi, untuk himpunan bilangan bulat Z dapat diklasifikasikan ke dalam 3 kelompok ya. Jadi himpunan bilangan positif 1, 2, 3, 4 atau himpunan bilangan 0 yaitu 0, himpunan bilangan bulat negatif jadi misalnya minus 4, minus 3, minus 2, dan minus 1. Nah, bilangan bulat ini ada yang positif, ada 0, dan bilangan bulat negatif ya, itu yang harus diingat. Yang termasuk dengan bilangan bulat di sini ada bilangan bulat negatif, bilangan 0, dan bilangan bulat positif. Tadi contohnya minus 3, minus 2, minus 1, 0, 1, 2, dan 3. Jadi, dan seterusnya ya. Jadi himpunan bilangan lainnya yang termasuk bilangan bulat adalah bilangan cacah, bilangan asli, bilangan prima, bilangan komposit, bilangan 0, bilangan 1, bilangan negatif, bilangan ganjil, dan bilangan genap. Selain itu, bilangan bulat juga tidak memiliki bilangan terkecil ataupun memiliki bilangan terbesar. Nah, kita bisa lihat di sini untuk lebih jelasnya ada gambar di sini ya, garis. Di sini 0 ya, bilangan 0 di tengah, lalu yang positifnya ke arah kanan, yang negatifnya ke arah kiri. Terus sini setelah 6 angkat seterusnya, di sini juga setelah minus 6 minus yang seterusnya. Nah, untuk pembagian bilangan bulat. Jadi pembagian didefinisikan sebagai lawan dari operasi perkalian ya. Jika A dan B masing-masing adalah bilangan bulat dengan B tidak sama dengan 0, maka pembagian A dibagi B dinyatakan sebagai A per B dan didefinisikan sebagai A per B sama dengan Z. Berarti A sama dengan BZ. Jadi karena pembagian ini didefinisikan dalam bentuk perkalian, maka aturan-aturan pembagian bilangan bulat ini identik dengan aturan perkalian bilangan bulat. Ya. Hal yang perlu kita perhatikan di sini adalah pada pembagian A dibagi B. Jadi syaratnya itu B tidak sama dengan 0. Harus dipenuhi karena pembagian dengan 0 tidak didefinisikan ya. Jadi kita bisa perhatikan dua situasi ini di bawah. Jadi pembilangan bilangan bukan 0 dengan 0 ya. Jika A dibagi 0, maka ekuivalen dengan A per 0 sama dengan X. Jadi menurut definisi pembagian, bilangan X seharusnya adalah bilangan yang menyebabkan A sama dengan 0 dikali X. Tapi 0 dikali X itu sama dengan 0 untuk setiap X. Karena diketahui A tidak sama dengan 0, maka situasi tersebut menjadi tidak mungkin. Dengan demikian, A dibagi 0 tidak ada atau tidak didefinisikan. Ya. Lalu yang kedua, pembagian 0 dengan 0. Nah, untuk pembagian 0 dengan 0, ya, misalkan A dibagi dengan 0 itu ekuivalen dengan 0 dibagi 0, sama dengan X. Berdasarkan kasus A per B tidak sama dengan 0, dijelaskan, maka 0 per 0, dan apakah terdapat suatu bilangan yang menyebabkan 0 plus 0 menjadi bermakna? Jadi, di sini, menurut definisi pembagian, sudah jelas bahwa setiap nilai X bisa memenuhi karena 0 dikali X sama dengan 0 ya untuk setiap X. Sehingga menjadikan kebingungan. Nah, contohnya, jika 0 dibagi 0 sama dengan 2, maka 0 dikali 2 sama dengan 0. Dan jika 0 dibagi 0 sama dengan 5, maka 0 dikali 5 sama dengan 0. Nah, karena perkalian 0 masing-masing dengan 2 dan 5 yang tadi kita jelaskan di atas menghasilkan bilangan yang sama yaitu 0, maka bisa kita simpulkan bahwa 2 sama dengan 5. Nah, hal ini jelas salah sehingga 0 dibagi 0 dinyatakan sebagai tidak tentu atau indeterminate ya. Himpunan Z
tidak tertutup terhadap operasi pembagian. Jadi untuk membuktikan, pilih 4, 5 anggota Z, dan 4 dibagi 5 sama dengan 4/5, dengan 4/5 bukan dari anggota Z. Ya. Nah, jadi untuk sifat tertutup bilangan bulat ya. Di sini untuk sifat tertutup bilangan bulat, jadi tertutup terhadap operasi penjumlahan, yaitu untuk semua A, B anggota Z, maka A plus B anggota Z. Yang kedua, tertutup terhadap operasi perkalian, yaitu untuk semua A, B anggota dari Z, maka A dikali B anggota Z. Yang C, sifat asosiatif bilangan bulat. Nah, asosiatif terhadap operasi penjumlahan yaitu untuk semua A, B, C anggota Z berlaku A plus B plus C sama dengan A plus B plus C. Nah, yang kedua, asosiatif terhadap operasi perkalian untuk semua A, B, C anggota dari Z berlaku A kali dalam kurung B kali C sama dengan dalam kurung A kali B kali C. Nah, selanjutnya sifat komutatif bilangan bulat. Nah, komutatif terhadap operasi penjumlahan ya yang pertama, yaitu untuk A, B, anggota bilangan Z berlaku A plus B sama dengan B plus A. Lalu yang nomor 2, komutatif terhadap operasi perkalian, yaitu untuk A, B, C anggota Z, maka berlaku A dikali B sama dengan B dikali A. Lalu yang D, sifat distributif bilangan bulat. Ya. Untuk A, B, C anggota Z, maka berlaku A dikali dalam kurung B plus C sama dengan A dikali B plus A dikali C. Nah, yang E di sini elemen identitas. Nah, di sini terhadap operasi penjumlahan yaitu terdapat dengan tunggal elemen O0 anggota dari Z, sedemikian hingga untuk setiap A anggota Z berlaku A plus 0 sama dengan 0 plus A sama dengan A. Lalu yang kedua, terhadap operasi perkalian yaitu terdapat dengan tunggal elemen 1 anggota Z, jadi sedemikian hingga untuk tetap A anggota Z berlaku A dikali 1 sama dengan 1 dikali A sama dengan A. Nah, yang F, untuk inverse penjumlahan, untuk setiap A anggota Z, terdapat dengan tunggal elemen minus A anggota Z. Sedemikian hingga A plus dalam kurung minus A sama dengan minus A dalam kurung plus A sama dengan 0. Dengan 0 merupakan identitas penjumlahan. Nah, untuk inverse penjumlahan, ya, ini tadi sudah ya. Lalu untuk aturan kanselasi bilangan bulat, nah di sini misalkan terdapat operasi penjumlahan, yaitu semua A, X, Y anggota Z apabila A plus X sama dengan A plus Y, maka X sama dengan Y. Nah, buktikan. Nah, kita buktikan bahwa A plus X sama dengan A plus Y, maka X sama dengan Y. Ya. Misalkan di sini A plus X sama dengan A plus Y, maka kedua ruas ditambah dengan minus A. Ruas kiri di sini minus A ditambah dalam kurung A plus X. Nah, untuk ruas kanan minus A plus dalam kurung A plus Y. Ya. Keduanya ditambah dengan minus A. Lalu di sini kita lihat minus A ditambah A dalam kurung plus X sama dengan minus A plus Y. Ya, sehingga di sini minus A plus A ya itu menjadi 0.
plus X ya. Jadi di sini 0 plus X. Lalu di sini minus A plus Y. Minus A plus A itu 0 plus Y. Jadi 0 plus X sama dengan 0 plus Y. Maka di sini X sama dengan Y. Menjadi terbukti di sini ya. Selanjutnya, bilangan cacah. Pengertian dari bilangan cacah ini, bilangan yang dimulai dari angka 0 dan selalu bertambah 1 dengan bilangan setelahnya, atau himpunan bulat yang bukan negatif, atau dapat dikatakan himpunan bilangan asli ditambah 0. Nah, contohnya bilangan cacah ini adalah himpunan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Nah, ini untuk operasi pada bilangan cacah, ya. Ada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Ya. Lalu untuk bilangan asli, di sini merupakan bilangan yang dimulai dari angka 1 dan bertambah 1 atau himpunan bilangan bulat positif yang tidak termasuk 0. Kenapa? Karena yang termasuk di dalam himpunan bilangan bulat positif adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka yang termasuk di dalam bilangan asli adalah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, kita lihat di sini. Contoh bilangan asli di sini secara umum dia adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Ya, sampai dengan tidak terbatas. Nah, kalau di sini contoh himpunan bilangan asli antara 10 dan 50 yang habis dibagi 4. Nah, berarti A adalah anggota himpunan dari 12, 4, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, dan 48. Selanjutnya, bilangan prima. Nah, bilangan prima ini seluruh bilangan asli yang hanya mempunyai faktor pembagi 1 dan bilangan itu sendiri. Ya, atau bilangan yang hanya dapat dibagi oleh 1 dan bilangan itu sendiri. Definisi bilangan prima dalam bahasa yang lain adalah bilangan asli yang lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. 2 serta 3 merupakan bilangan prima, sedangkan 4 bukan bilangan prima ya, karena 4 itu bisa dibagi dengan angka 2. Jadi dalam matematika 10 bilangan pertama itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, dan 29. Jika sebuah bilangan yang besarnya itu lebih dari 1 dan tidak termasuk bilangan prima, maka bilangan tersebut disebut bilangan komposit. Nah, faktor prima suatu bilangan adalah bilangan prima yang terkandung dalam faktor bilangan itu. Sedangkan caranya untuk mencari faktor prima suatu bilangan itu bisa menggunakan pohon faktor. Sebagai contohnya, temukan bilangan prima dari bilangan 14 dan 40. Nah, cara mengerjakannya, pertama bilangan yang akan kita cari itu dicari faktornya, dibagi dengan bilangan prima. Kedua, jika hasilnya masih dapat dibagi, maka dibagi lagi dengan bilangan prima yang lainnya. Ya. Nih, di sini kita lihat pohon faktornya ya. 14 ia adalah 2 dikali 7. Ya. Jadi 40 di sini
dia 20 dikali 2, ya, lalu 10 dikali 2, 5 dikali 2, ya. Sehingga dari gambar ini bisa kita ketahui jika faktor prima dari 14 sama dengan 2 dikali 7. Dan faktor prima dari 40 adalah 2 dikali 2 dikali 2 dikali 5. Lalu kita lihat contoh bilangan prima yang kurang dari 100, ya. Di sini kita sebutkan 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, dan 97. Nah, lalu untuk bilangan prima terbesar, tidak ada bilangan prima terbesar ya, karena jumlah bilangan yang tak terhingga. Ya, kita bisa lihat di sini jumlahnya terdiri dari 9.808.358 digit ya pada tahun 2007. Lalu contoh soalnya, tentukan bilangan prima antara 1 sampai 10. Maka jawabannya adalah bilangan prima 1 sampai 10 adalah 2, 3, 5, dan 7. Selanjutnya bilangan komposit. Nah, bilangan komposit ini adalah seluruh bilangan asli kecuali satu yang tidak termasuk dalam bilangan prima. Contohnya 4, 6, 8, 9, 10. Bilangan komposit ini juga bisa dikatakan sebagai faktorisasi bilangan bulat. Pengertian lain ada yang mengatakan kalau bilangan komposit ini hasil perkalian dua buah bilangan prima atau lebih. Nah, contohnya 10 bilangan komposit pertama adalah 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, dan 18. Ya, itu yang untuk 10 bilangan komposit pertama. Nah, untuk lambang dari himpunan komposit ini sebenarnya tidak ada lambang khusus bagi bilangan komposit. Tapi untuk mempermudah menyatakan suatu bilangan komposit, kita seringkali memakai simbol huruf K ya. K kapital ya, huruf K besar. Selanjutnya bilangan rasional. Nah, bilangan rasional ini adalah bilangan yang bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Nah, terbaca dengan A dan B merupakan anggota bilangan bulat, serta B tidak sama dengan 0. Seperti kita lihat di sini untuk bentuk pecahan biasa, yaitu 1/2, 2/3, ya, minus 5/2, minus 5/3, dan seterusnya. Lalu untuk pecahan campuran, yaitu contohnya minus 1/2, minus 2/3/5, 1/4/6, dan sebagainya. Lalu ada bentuk pecahan desimal terbatas, yaitu misalkan 1/2, pecahan desimalnya adalah 0,5. Untuk 1/3 itu sama dengan 0,333. Lalu untuk 1/7 ada 0,142857142 Lalu ada 22/7 yaitu sama dengan 3,142857142657, tapi biasanya kita ambil 2 digit ya atau 2 desimal. Lalu untuk bilangan irasional. Bilangan irasional ini adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan biasa, pecahan campuran, atau pecahan desimal terbatas. Jadi bilangan irasional secara umum ini dinyatakan dalam bentuk akar ya. Misalkan akar A ya, di mana A itu anggota dari A. Misalnya akar 2, akar 3, akar
5, akar 7 ya, dan sebagainya. Jadi untuk bilangan real di sini merupakan gabungan juga dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Selanjutnya ada bilangan desimal. Bilangan desimal ini adalah bilangan yang punya bentuk ciri-ciri antar bilangan yang dipisahkan dengan tanda koma sebanyak 1. Lalu ada bilangan pangkat. Bilangan pangkat ini bilangan yang dihasilkan dari mengalihkan sebuah bilangannya itu beberapa kali. Ya, demikian penjelasan perihal jenis-jenis bilangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.